Pak Presiden maaf, emang karakter kepala desa kayak gini semua Pak Presiden. Jadi jangan kaget Pak. Teman-teman, rekan-rekan kepala desa senasib sepenanggungan, kita sudah cukup terima kasih banget hari ini. Apa yang kita sampaikan, saya memang terasa Pak orang tua lebih hebat daripada anaknya. Ketika kita menyampaikan aspirasi, bukan beliau mencueki kita saat itu rupanya karena sibuk. Termasuk kita, kalau di demo warga sakit hati kita. Di demo RT sakit hati kita. Ternyata orang tua kita, Pak Presiden kita begini megahnya datang. Berarti kita punya utang 1-0. Betul? Ingat loh punya utang kita ini ke Pak Presiden. Ya. Tapi insya Allah Pak Presiden simpel saja saya. Kita berharap ke depan dana desa ditingkatkan biar percepatan pembangunan desa lebih cepat di desa. Ini aspirasi teman-teman se-Indonesia. Dana desa. Sekali lagi saya ulang, sampai tahun ini dana yang disalurkan untuk desa itu 468 triliun. Ke desa. Jangan dipikir ini uang kecil loh. Ini uang gede sekali. Besar sekali. Dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran sampai 468 triliun itu belum pernah. Oleh sebab itu hati-hati dalam mengelola, memanage duit yang sangat besar sekali ini. Sebetulnya kemarin, kalau tidak ada COVID di 2020, saya sudah berpikir akan menambah, melompatkan anggaran desa itu lebih gede lagi. Tapi Tuhan belum mengizinkan. Karena uang yang dipakai COVID di 2020 itu sudah 690 triliun. Gede sekali. Gede sekali. 2021 740 triliun, gede sekali. Sehingga dana seluruh kementerian juga kita potong, kemudian dana untuk desa juga sedikit kita potong. Sedikit loh ya, sedikit kita potong. Tidak banyak, sedikit. Nanti tahun depan insya Allah dikembalikan atau dinaikkan lagi. Jangan salahkan kami. Kalau rakyat di desa, warga desa tidak tahu lambang burung Garuda dan lambang negara. Karena korespondensi itu paling banyak surat menyurat di desa. Dengan burung Garuda di bawah, oh ini ternyata lambang kita. Burung Garuda. Sekarang banyak yang nggak tahu lambang kita burung Garuda. Taunya setempelnya kayak ormas. Itu bagian sosialisasi masalah lambang burung Garuda. Kemudian yang terakhir mengenai stempel. Saya terus terang juga baru tahu, tadi di depan diberitahu Pak Surta tadi diberitahu, kaget juga saya. Terus ininya apa, gambarnya apa kalau enggak? Hanya tulisan saja. Pak Menteri Dalam Negeri, ini dibuatin aja instruksi Mendagri. Capnya pakai burung Garuda. Loh itu memang lambang negara kita kok.
Kalau dipakai oleh kepala desa ya wajar dan wajib toh. Clear semuanya. Kemudian yang keempat, simple, sesuai dengan arahan orang tua kita Pak Presiden, jangan susah-susah itu. SPJ kepala desa. Betul? Kita selalu ingat omongan orang tua kita, jangan susah-susah. SPJ, masa BLT aja regulasinya 92 lembar. Stres kita ngeliat itu. Regulasi saya bilang. Laporan SPJ-nya yang terlalu ruwet dan bertele-tele, betul? Pak Mendagri, ini coba diurus dengan Kementerian Keuangan agar yang namanya SPJ itu tidak ruwet-ruwet lah. Nanti para kepala desa ini tidak ngecek jalan, tidak ngecek irigasi, tidak ngecek posyandu, malah urusan buat SPJ saja. Satu lihat SPJ udah pusing juga. Saya aja yang lihat aja pusing. Apalagi yang melaksanakan. Tapi saya sudah bolak-balik perintah mengenai ini. Ternyata nggak mudah juga merubah sistem akuntansi kita. Tapi moga-moga setelah keluhan ini nanti ditindaklanjuti oleh Mendagri agar semuanya lebih simpel dan lebih mudah, lebih sederhana. Saya pikir itu diantaranya iya tuh, ada yang bilang honor Pak Presiden. Gampang honor dijawab ntar Bapak Presiden. Cuma tadi harapan kita Pak Presiden, gaji kita itu, waduh. Gaji kita itu harapannya sih setiap bulan dikeluarkan. Honor pegawai negeri setiap bulan dikeluarkan. Kita 3 bulan belum keluar. Masa sih orang meninggal nungguin gajian 3 bulan kita datang? Betul? Masa sih orang lahir nungguin gajian kita 3 bulan datang? Pak Presiden, orang tuaku yang terhormat. Boleh dong minta sama orang tua, boleh nggak? Tapi jangan ngelawan sama orang tua, kualat loh. Kata orang kampung tahu kualat? Durhaka. Jadi jangan ngelawan. Kemarin kita nggak ngelawan, maaf Pak Presiden. Ini dibalas makanya kita rasa malu, nggak malu nih difasilitasi kita bareng-bareng. Kemarin kita di jalan, sekarang difasilitasi. Itulah hebatnya orang tua. Makanya jangan ngelawan sama orang tua, kualat. Oh, gajinya sebulan sekali. Pak Mendagri, ini masih satu yang belum dijawab. Setiap bulan, udah. Saya terus terang nggak tahu masa gaji diberikan 3 bulan sekali. Saya nggak ngerti. Tapi baru, udah. Akan segera kita rubah dan kita usahakan setiap bulan, Saya pikir itu simpel dari saya dan kami hari ini dengan teman-teman dibimbing oleh Ketua MPO ada Pak Asri Anas, Pak Asri, berdiri Pak Asri. Beliau yang bantu kita rame-rame Pak Presiden. Terima kasih Pak Asri. Rekan-rekan itu saja mungkin semua kita tahu dalam bahasa di kampung. Kalau kita cari masak kata orang kampung, Kades, aku tahu apa yang kau mau. Tapi kau harus tahu apa yang ku mau. Betul?
Itu selesai. Ya kan? Nggak usah pusing-pusing, itu bahasa orang kampung. Ya sudah operasional, 5% tadi udah dibilang. Hebat sih. Udah dibilang tadi, udah hebat. Masa orang mati nungguin yang nanti, besok mah udah enggak jual kambing lagi kita. Ya, itu aja dari saya. Pak Presiden terima kasih sudah bisa hadir. Kopi Topik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 468 triliun tadi, saya tadi bisik-bisik ke Pak Surta. Pak Presiden, ya di pemerintahan desa ini diberi dana operasional desa. Sudah saya jawab di depan, tapi nanti saya ulang lagi Pak, waktu sambutan. Pak Surta minta, Pak, kalau bisa ya 4% atau 5% dari total anggaran. Ndak. Untuk yang pertama, ya saya berikan 3%. Nanti tahun berikut bisa ke 4 atau 5%. Ini tolong dicatat. Bapak Ibu semuanya kan juga sudah dapat dari pemerintah kabupaten. Ya kan? Ini ada khusus untuk dana operasional untuk dana desanya. Tapi saya menyadari betul kerja keras Bapak Ibu sekalian karena hasilnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Mendagri, Pak Tito, jadi jalan desa berapa, jadi embung berapa, jadi irigasi berapa, jadi jembatan berapa. Semuanya jelas, konkret, fisik ada. Ini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desa maupun nanti diagregatkan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional. Jalan desa, coba lihat jalan desa, 227.000 kilometer jalan desa. Ada yang tidak percaya. Pak, 227.000 kilometer itu panjang sekali loh. Ya saya jawab, ya panjang, tetapi itu masih sedikit. Karena kalau dibagi dengan jumlah desa yang ada di negara kita 74.900, artinya itu baru 3 kilo per desa kira-kira. Ya enggak? Kan biasa, dalam satu desa ada tambahan 3 kilo, tapi sebuah pekerjaan yang besar ini 3 kilo buat saya. Tapi itu pun masih ada yang sanksi. Ya kalau 74.900 kali 3 kan sudah kira-kira ya angka itu. Jadi masih ada banyak jalan-jalan di desa yang memang perlu dibangun dan diperbaiki utamanya dan utamakan jalan-jalan produksi yang menuju ke sawah, ke kebun itu yang didahulukan. Embung, irigasi, dan lain-lain. Jembatan, pasar desa, BUMDes, tambatan perahu, banyak sekali, saya cek satu persatu. Kemudian yang berkaitan dengan kualitas hidup, banyak sekali. Pembangunan air bersih, posyandu, polindes, drainase, sumur, PAUD, MCK, ini juga dari dana desa dan itu akan memperbaiki kualitas hidup, kualitas SDM dari masyarakat di pedesaan. Jangan ada yang menyaksikan
betapa sangat bermanfaatnya dana desa yang telah kita kucurkan ke desa-desa. Dan itu sekali lagi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di desa, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Saya hanya titip, ini sudah bolak-balik saya sampaikan, kalau membangun fisik ataupun non-fisik, gunakan bahan-bahan material dari desa itu. Dari desa Bapak Ibu semuanya. Paling jauh itu dari kecamatan. Mau beli semen ada di desa, beli di desa. Mau beli batu bata ada di desa, beli di desa kita sendiri. Supaya apa? Uang itu berputar terus di desa kita. Paling jauh itu di kecamatan kita. Jangan sampai uang itu kembali ke kota, apalagi kembali ke Jakarta. Hati-hati. Kembali lagi ke sini, hati-hati. Berarti pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus dan berkelanjutan itu akan juga kembalinya ke pusat lagi. Usahakan ini penting sekali. Beli apa-apa semuanya dari desa kita. Apapun, mau beli telur untuk misalnya tambahan gizi untuk anak, enggak perlulah harus ke kota. Cari mungkin terpaut harganya, terpaut, tapi tetap beli di desa kita, karena nanti uangnya berputar di situ terus. Itulah yang akan menghidupi masyarakat kita, masyarakat desa.